Sumber kita yang ketiga yaitu Bapak Kandidat Dr. AKP Najamuddin. Kepada Bapak kami persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan pada kami. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Musamus, para undangan dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia dan saya cintai. Terutama satu angkatan saya yang saya hormati, Ibu Ernidi. Ini sebenarnya satu angkatan, cuma beliau memang fokus selesai, saya belum selesai sampai sekarang. Gitu. Mudah-mudahan tahun ini juga saya bisa selesaikan. Baik, materi ketiga mungkin saya sampaikan tidak terlalu lama. Nipori dan restoratif. Lanjut. Nah, ini saya memperkenalkan diri biar lebih kenal. Saya di wilayah selatan ini bukan baru di Merauke. Saya sebelumnya di Kabupaten Mapi. Saya jadi kasasirse di Kabupaten Mapi setahun. Saya menyelesaikan kasus korupsi yang kerugian negara 48 miliar dana bansos yang melibatkan Sekda waktu itu, Sekda Kabupaten Mapi. Itu udah sidang kalau nggak salah, Ibu ya, udah sidang, udah selesai. Kemudian saya bergeser ke Boven. Di Boven itu saya setahun juga menyelesaikan kasus tunggakan 3 tahun adalah kasus APBD di Sekretariat Daerah yang melibatkan Kepala Badan Keuangan Pak Kalalo. Itu juga udah sidang kalau nggak salah, itu saya yang bongkar kerugian 20 miliar waktu itu. Kemudian saya geser ke Timika, kasus narkoba. Tadinya narkoba itu orang tidak tahu bahwa narkoba di Timika itu sangat banyak. Ternyata bisa 5 kilo dalam sebulan masuknya di sana. Saya walaupun hanya 4 bulan menjabat Kasat Narkoba Timika itu, dari tidak punya ranking Polres Timika jadi ranking 1. Cukup banyak waktu itu. Karena kilo masuk di sana, saya pun ditawarkan per kilo 500 juta, tapi saya nggak tertarik karena narkoba. Yang perlu adik-adik tahu, di Merauke ini juga saya kasat narkoba. Sebelum kasasirse saya kasat narkoba. Di sini juga cukup mulai banyak, terutama ganja di sini karena perbatasan antara negara di PNJ banyak yang masuk sini dan tidak sulit mendapatkan itu. Sabu yang agak masih sulit sini karena sabu ini peminatnya kaum elit ke atas karena harganya cukup mahal. Tahu harganya? Hampir 5 juta per gram. Bisa dibayangkan, di kota lain hanya 1 juta lebih, di sini 5 juta. Nah itu. Jadi kalau bisnis itu kalau mau coba silakan, tapi janganlah ya, karena generasi muda kasihan. Karena menjanjikan 1 kilo bisa untung miliaran, tapi jangan cobalah, nanti bahaya. Begitu. Ini Pak Bek ini sering sama-sama kerjasama kami di lapas, sering kita cek. Saya baru 7 bulan jadi kasasirse di sini. Memang banyak kasus yang kita selesaikan terkait RJ ini. Mungkin bisa lanjut. Nah, kita sepakat dengan kata ini ya, bahwa kejahatan itu menyakitkan. Harus disembuhkan dengan keadilan. Lanjut. Nah, ini pergeseran paradigma hukum. Mungkin pada poin ketiga yang kita bahas ini adalah keadilan restoratif. Yang lain saya nggak mau bahas. Lanjut. Ada 3 regulasi yang ada di internal Polri untuk penyelesaian RJ ini. Yang pertama adalah surat edaran pada 2018 itu. Ini udah nggak berlaku lagi, walaupun masih kita gunakan poin-poin daripada surat edaran ini. Kemudian Peraturan Kapolri nomor 6 2019 ini menyangkut manajemen penyidikan. Manajemen penyidikan ini mengatur segala tahapan terkait penanganan perkara, dari penerimaan laporan sampai kepada tahap akhir, tahap 2 dalam perkara. Banyak yang dijelaskan, mungkin kalau mau lebih lanjut tahu tentang ini nanti para adik-adik bisa download bagaimana kerjanya penyidik dalam hal manajemen penyidikan. Kemudian yang terkait RJ adalah saat ini adalah Perpol nomor 8
ini yang terbaru yang saat ini sedang dibumingkan di tingkat penyidikan. Nanti lebih lanjut saya akan jelaskan. Lanjut Pak. Ada 6 poin yang menjadi latar belakang munculnya Perpol nomor 8 itu. Nah, saya mungkin bahas nomor 5. Mungkin rekan-rekan belum pernah mengunjungi seluruh lapas. Saya ada beberapa lapas yang saya kunjungi, betapa overkapasitas yang ada di lapas itu sangat banyak. Saya pernah kunjungi lapas narkotika Sintani, kebetulan saya pernah menjabat juga Kasat Narkoba Sintani. Itu lapas itu udah nggak muat. Di situ terjadi pendidikan bagaimana cara transaksi narkoba. Ini yang paling sulit diungkap itu ketika ada istilahnya itu sistem tempel. Sistem tempel jual narkoba ini sulit. Bagaimana kita tahu siapa yang bawa narkoba, bagaimana simpan barang, cukup lihai. Dan itu kita harus ikuti kemampuan-kemampuan untuk transaksi narkoba ini. Dan lapas sana cukup banyak. Ketika kita masuk, apalagi mau geledah, kekuatan kurang diserang. Kita pernah lakukan penggeledahan narkoba di dalam lapas itu, kita diserang karena kekuatan sangat sedikit. Karena saking banyaknya penumpang di dalam itu. Begitu. Kemudian ada beberapa lapas yang saya kunjungi, lapas di Kabupaten Goa, di situ lapas narkotika juga, itu cukup over kapasitas. Nah, ini jurisprudensi beberapa kasus di Indonesia yang harusnya dilakukan RJ. Lanjut. Selama saya menjabat Kasat RC sudah di 87 kerugian berapa. Kemudian permintaan para korban ini pun meminta mereka yang diproses. Contoh misalnya pencurian motor. Dia ini motor satu-satunya kehidupan mereka untuk menghidupi keluarganya. Kalau ini kita sitat, kita tidak bisa memberikan pinjam pakai. Pinjam pakai rawannya apa? Kita tidak ada satu jaminan sekalipun kalaupun nanti hilang. Sehingga kita tidak punya, sehingga korban itu sendiri tidak menghendaki adanya proses hukum. Kalau bisa diselesaikan. Nah, dengan semuanya ada RJ ini kita selesaikan. Yang penting ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kemudian pihak-pihak juga yang tokoh masyarakat ada sekitar situ, tokoh adat juga kita hadirkan. Bahkan saya pernah melakukan RJ terkait pengaduan juga perselingkuhan pejabat di Kabupaten Merauke ini. Mereka pun antara istri dan selingkuhan pun pelukan, berdamai kalau bisa dia merasa istrinya pun itu merasa salah karena kurang memperhatikan suaminya. Nah, untuk itu ibu-ibu tolong diperhatikan ketika punya selesaikan di tingkat itu. Di penjagaan pun, di SPKT pun kalau masih bisa tidak perlu sampai ke kami penyidik, kita selesaikan di tingkat itu. Lanjut. Apa yang menjadi persyaratan dalam besok adalah kejadian yang sama. Kalau ada pembacokan udah sampai cacat, jarang kita RJ. Nah gitu. Lanjut. Nah itu termasuk kasus narkoba tadi. Kasus narkoba ini kalau memang dia cuma pemakai itu udah diatur oleh SEMA sendiri, yang dibawa ketentuan 1 gram, kemudian 5 gram khusus ganja, sabu tadi bawa 1 gram. Nanti kita lihat apakah itu kalau di kasus narkoba itu apakah mereka ini bagian daripada jaringan. Jadi tidak serta-merta karena oh ini diatur oleh SEMA, keputusan bersama. Nanti masalah kalau dia bagian daripada jaringan, makanya perlu ada asesmen. Asesmen itu menghadirkan selain dari penyidik, kemudian kejaksaan, kemudian ada dokter, kemudian BNN. Di sini memang sulit. Kalau kita melakukan hal itu, kita harus ke Jayapura terhadap pemakai-pemakai. Tapi saya selama jadi Kasat Narkoba di sini tidak pernah kita lakukan itu. Rata-rata kita proses karena memang bagian daripada jaringan. Saya sendiri jujur saya lama kerja di IT karena dulu saya di tim khusus Kapolda Pak Tito dulu. Saya ketika ada hal-hal seperti itu pasti saya tracing handphone. Jadi gitu. Saya lama kerja jadi dan tim lapangan tim khusus di Pak Tito waktu beliau Kapolda. Sebelum saya pindah ke MAPI itu. Jadi saya ketika hal-hal yang merupakan tappingan-tappingan itu saya sering lakukan. Jadi kalau ada yang main narkoba, saya tahu siapa jaringan apa di wilayah sana, saya tahu. Kalau udah keterlaluan pasti saya tangkap.
begitu. Lanjut. Kemudian terkait masalah informasi ini yang khusus sifatnya, persyaratan khusus ini, pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal. Saya sering ketemukan konten-konten ilegal di sini. Nah, makanya saya mungkin sering berkomunikasi dengan beliau ini. Nah, sering saya komunikasi, tolong konten-konten ilegal mungkin jangan masukkan info kejadian, hal-hal yang kadang-kadang komennya nggak masuk di akal gitu kan. Nah, biasanya ini orang-orang yang bertolak belakang dengan penegakan hukum kadang-kadang. Nah, saya pun sering dibully, tapi nggak apa-apa, itu netizen itu memang begitu. Harus kita terima, jangan kita marah. Bagian daripada kontrol sosial dan penegakan hukum. Kita kalau alergi dengan hal-hal protes itu, nanti kita nggak jadi kerja, kita sakit hati, biarin aja, nanti biar waktu yang berjalan. Kita kerja saja yang baik, kalau kerja yang baik pasti akan menemukan hal-hal yang baik. Kemudian lanjut. Kemudian beberapa persyaratan penghentian ini kan harus ada permohonan yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, ini semua harus tanda tangan baru mengajukan ke kami. Ini harus ada kata sepakat buat perdamaian, baru kita melakukan gelar berdasarkan ini. Apakah ini pantas dan tidak setelah ada persyaratan ini. Jadi tidak serta-merta kita langsung RJ. Banyak tahapan yang harus kita lakukan. Kita harus pimpin gelar perkara. Apakah kasus ini boleh dan tidak boleh, seperti persyaratan material dan persyaratan formil tadi. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang setelah dilengkapi, kita klarifikasi semua, waktu kita gelar dari hasil itulah nanti akan menentukan apakah kasus ini layak dan tidak dihentikan. Karena tadi dari data kita ada kasus pencurian pun kita hentikan. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Lanjut. Setelah kita sepakat dari hasil gelar itu, kita punya kewajiban sebagai penyidik, kita memeriksa tambahan. Karena kadang-kadang orang udah buat pernyataan, nanti juga kadang-kadang mereka kembali itu ada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan dihentikannya kasus itu. Sehingga penyidik punya kewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan, bahwa kasus ini benar-benar dihentikan dan dituangkan dalam berita acara berbentuk pro justia. Lanjut. Dalam gelar itu sendiri dihadiri kadang-kadang Kapolres juga, kalau di tingkat Polresnya dihadiri, selain saya yang pimpin kadang Kapolres juga ikut hadir. Kemudian pengawas internal, jadi bukan serta-merta atas kemauan penyidik. Kita hadirkan pengawas internal. Kalau di tuh Paminal, termasuk Siwas, itu laporannya langsung ke Polda. Tidak kalau kita hentikan sepihak, nanti akan muncul suatu permasalahan. Ada beberapa orang yang saya ganti kemarin kasus karena beberapa kasus dihentikan dan bermasalah karena tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, sehingga akhirnya dari Polda kirim tim untuk melakukan pemeriksaan, sehingga kadang-kadang kita menjabat langsung dicopot karena hal-hal seperti itu. Dan biasanya tidak akan masuk kembali ke reserse kalau udah kayak gitu, tidak akan mengembang penyidikan lagi. Lanjut. Nah, kemudian terhadap barang bukti maupun sitaan yang oleh penyidik yang dalam proses penyidikan tadi, nanti akan dikembalikan sesuai yang sudah kita sita. Kita kembalikan, kita buatkan berita acara serah terima barang bukti, kita kembalikan seperti apa yang tertera dalam berita acara penyitaan dan lain-lainnya. Lanjut. Terhadap penyelesaian perkara ringan yang diemban oleh yang tadi saya sudah jelaskan dari awal, nanti ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan juga di tingkat tahap penyidikan pidana ringan ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan.